Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Eriawati, guru fisika di SMK Negeri 3 Bangli. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya melaksanakan pembelajaran di kelas 10 dengan kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor pada materi persamaan kontinuitas. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Pada sana tangan jali. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pembelajaran fisika hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih Windu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, senang sekali kita bisa bertemu lagi di kelas hari ini untuk melanjutkan materi pembelajaran. Ya, gimana semangat hari ini mengikuti pembelajaran fisika? Semangat. Ya, untuk mengecek semangat kita bersama, kita coba seperti ini salamnya. Ketika Ibu ucapkan selamat pagi, kalian nyebutnya semangat, semangat, semangat. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Oke, Ibu akan ngecek kehadiran dulu. Bagi yang dipanggil namanya boleh angkat tangan sambil bilang hadir ya. Inenga Surya Dwika Saputra. I Gede Windu Merta Ada. I Kadek Tio Jaya Antara. Didi Erlambang. Rian Artawan. Gede Agoseka Putra. Made Mardika. Manik Mardika. Sang Putu Yoga. Dewa Raditya. Sudah semua ya? Ibu memiliki sebuah pertanyaan. Coba perhatikan dulu di depan. Hal apakah yang berharga di dunia ini menurut anak-anak? Hal yang berharga menurut saya itu keluarga, Bu. Keluarga, bagus ya. Yang lain gimana? Ada ide? Windu? Menurut saya uang, Bu. Uang. Oke. Betul juga. Yang lain gimana? Tio? Hal yang paling berharga itu masa muda, Bu. Oke, boleh sekarang kita beri tepuk tangan buat temannya tadi? Tapi terkadang ada satu hal yang kita miliki sebenarnya berharga, tapi sering kita lupakan. Hal itu adalah waktu. Karena waktu itu kalau sudah berlalu tidak bisa diulang lagi, betul tidak? Betul. Kalau kita melewatkan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, itu nggak bisa kita dapatkan lagi. Ya, jadi Ibu harapkan anak-anak yang ada di sini bisa memanfaatkan waktu yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, siapa yang masih ingat apa materi kita di pertemuan sebelumnya? Oke, silakan Windu. Materi yang kita pelajari di pertemuan minggu lalu adalah fluida statis. Siapa yang masih ingat apa itu fluida? Masih ingat tidak apa itu fluida? Siapa? Didi. Ya, silakan Didi. Fluida itu air, Bu. Fluida adalah air. Oke, yang lain ada ide tidak? Tio? Fluida itu zat air, Bu. Sekarang kita akan lanjutkan di persamaan kontinuitas di fluida dinamis dengan pertanyaan yang ada di depan. Pernahkah anak-anak menyiram tanaman? Pernah. Pastinya pernah ya. Alat apa yang biasanya digunakan? Alat apa yang biasanya digunakan? Radit? Selang. Oke, yang lain gimana? Suta? Gayung, Bu. Gayung, ya boleh juga. Yuk, yang lain. Yang lain ada ide. Yuk, Mani. Ember, Bu. Ember, bisa juga ember ya. Ada yang menggunakan alat yang lain lagi? Cukup kayaknya? Ya, cukup. Oke. Itu nanti akan berhubungan dengan persamaan kontinuitas yang akan kita pelajari hari ini.
Di depan adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pertama, melalui kegiatan pembelajaran yang menerapkan model PBL berbantuan simulasi virtual PET, siswa mampu menerapkan persamaan kontinuitas dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran yang menerapkan model PBL berbantuan simulasi PET, siswa mampu melakukan percobaan tentang persamaan kontinuitas dengan teliti. Selanjutnya, mampu mengolah data, menganalisis dan menyimpulkan dengan baik. Dilanjutkan juga dengan menggunakan simpulan untuk memecahkan masalah, serta siswa mampu mempresentasikan hasil percobaan dengan persamaan kontinuitas dengan baik. Di depan ada 5 kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa, yang ketiga melakukan penyelidikan, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil, serta menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya ada penilaian dalam pembelajaran. Ibu akan melakukan penilaian pada 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Anak-anak, sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti. Kita akan mulai dengan kegiatan inti yang pertama, yaitu orientasi siswa pada masalah. Nah, di depan boleh diperhatikan, ini adalah gambar yang relevan dengan masalah yang akan kita bahas hari ini. Pak Made memiliki kebun bawang di daerah Songan Kintamani dengan luas 500 meter persegi. Pada suatu pagi, Pak Made ingin menyiram kebun bawang miliknya dengan selang secara langsung, karena Pak Made belum memiliki alat khusus. Selang Pak Made memiliki ukuran setengah inci dengan panjang 10 meter. Bagaimana cara Pak Made menyiram tanaman bawang agar seluruhnya mendapatkan air? Bisa terbayang ya? Sekarang kita akan masuk di kegiatan inti yang kedua, yaitu mengorganisasi siswa. Anak-anak silakan bentuk kelompok. Ya, di kelompok nanti akan dilakukan diskusi serta penyelidikan untuk menentukan solusi dari permasalahan yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Anak-anak, di depan adalah nama dari masing-masing kelompok. Untuk temannya yang tidak hadir, nanti di kelompok tersebut bisa menyesuaikan. Ya, silakan sekarang duduk di kelompoknya masing-masing. Yuk. Anak-anak, apakah sudah semua duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD. Nah, LKPD ini sebenarnya sudah Ibu kirimkan beberapa hari yang lalu di Google Classroom. Siapa yang sudah sempat membaca? Ada yang sudah mengerjakan juga? Ya, oke, terima kasih. Untuk hal-hal yang masih kurang, bisa kita sekarang diskusikan dan nanti kita akan lanjutkan penyelidikannya menggunakan PET. Ya, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Tapi ditaruh dulu ya, jangan dikerjakan dulu. Sudah semua? Ya, ditaruh dulu LKPD-nya. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti yang ketiga, yaitu membimbing penyelidikan atau melakukan penyelidikan. Penyelidikan yang dimaksud di sini adalah untuk menentukan solusi dari masalah yang tadi sudah disampaikan menggunakan konsep persamaan kontinuitas. Ya, konsep persamaan kontinuitas ini nantinya akan kita lihat secara langsung menggunakan simulasi PET yang ada di depan. Ini, nanti kita akan menggunakan simulasi PET dengan alamat ini. Alamatnya sudah Ibu kirimkan di Google Classroom dan di WA. Nanti boleh dicek ya. Ketika nanti alamatnya diklik akan muncul tampilan seperti ini. Anak-anak nanti silahkan klik yang menu flow. Silahkan divariasikan A atau luas penampang dan V kecepatan fluida. Ya, bagaimana jelas? Jelas. Ada yang mau ditanyakan enggak? Tidak. Oke, kalau sudah jelas dan tidak ada yang mau ditanyakan, berarti sekarang anak-anak silahkan melakukan penyelidikan dan diskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Ya, anak-anak silakan diskusi dulu. Kalau petnya teman yang satu, teman yang lain boleh kerjakan pertanyaan pemantik. Ya, Juliawan gimana, petnya udah mau? Oke, nah ini kan, ini tadi kamu sudah klik fluxnya, berarti ini adalah luas penampang dari pipanya. Ya, berapa tuh areanya, berapa itu? 21 meter. Yuk tulis 2,1. Tanya, Bu. A-nya. Area Oke, 2,1. Jadi ini nih boleh kamu gedein, kecilin gitu ya. Boleh ditarik ke bawah, boleh tarik ke atas. Hitung sekarang kecepatannya Juliawan pakai tombol yang ini. ini. Bawa dia geser set, gituin ke bawah. Nah, diletakkan di tempat yang kamu ngukur flux tadi. Nah, berapa tuh ukur kecepatannya? 2,6. Oke, 2,6. Tulis Suta, 2,6. Ya, sekarang apalagi di tabel itu diminta? Perhitungan. Perkalian antara luas penampang dan kecepatan. Tinggal dikali. Ya, bisa ya? Ya, gampang. Nah, untuk debitnya udah ada di sini. Debitnya itu 5.000 liter per sekon. Tapi kita perlu ubah ke apa itu namanya, Suta? Meter kubik per sekon. Siapa yang masih ingat bagaimana cara kita mengkonversi dari liter per sekon ke meter kubik per sekon? Dibagi berapa? Dibagi 1000. Kalau 5.000 bagi 1000 berapa? 5. Berarti untuk debit yang diperhitungan adalah 5. Ini kan sudah muncul. Ini menunya untuk menghitung luas penampang. Luas penampang pipanya artinya. Ini ceritanya air yang ngalir. Dah. Coba lihat di area itu. Berapa itu luas penampangnya? Areanya 3,1 meter kubik. 3,1 meter kubik. per segi. Kalau luas tuh persegi, bukan kubik. Oke, yuk sekarang kita ukur. Nggak apa-apa. Sekarang kita ukur kecepatannya. Ya, mana kira-kira yang digunakan untuk ukur? Nah, oke, betul Didi. Kamu di siniin dong di tengah-tengah. Berapa tuh, digeserin dikit nih, biar jelas. Di tengah-tengah dia. Nah, berapa itu? 1,6. 1, nah, berarti ditulis sekarang di sini. Dah. Oke ya, sekarang kita coba lihat dulu. Ini dapat key-nya sama nggak? Ininya kalau 0,8 ketemunya 6,2. Dapatnya 4,9. Nah, oke. Kalau 1,2, 4,0 dapatnya 4,80. Ini sama ini gimana nilainya? Sama atau beda? Ini sama ini. Ini kan artinya debit di pengamatan yang tadi ada di pet. Sedangkan untuk kelompok ini tadi ngitung dapatnya segini Dibulatkan ini. Ya, nanti ditulisnya kayak gini aja, dibulatkan gitu. Kayak setara gitu. Ya, oke. Kenangin ya jendelanya. Oke. Sama ya dapat hasilnya ya? 5,0 gitu. 5, ya 5 boleh 5,0. Ini bagus nih datanya nih berurutan. Ya. Oke. Ya, silakan dilanjutkan dulu dengan pertanyaan-pertanyaannya ya, buat juga simpulannya. Untuk membuat Tutup dulu, grafik tutup dulu. untuk Buat grafik. grafiknya itu seperti ini loh. Ya, betul. Ini dah mana? Ini A2-nya ini di mana dapatnya? Oh, ini. Ini kan ini misalnya A1. Ini namanya A. Kalau di percobaan 1 kita sebutnya A1. A2, A3, A4, A5 gitu. Ini V1, V2, V3, V4, V5 ya. Nanti buat dulu grafik Y terhadap X. X-nya yang tidur, Y-nya yang berdiri. Ya, yang berdiri itu nanti buat A. Tempatnya A. Yang tidur tempatnya V. A-nya itu buat dari kecil sampai besar, di list semuanya 0,8, 1,1. Dah. Untuk kecepatannya juga mana yang paling kecil di sini kecepatannya? Coba lihat, Yoga, coba lihat. 1,7 berarti di sini 1,7 habis itu 2,0. 2,0 nggak nih? Ya, 2,0 habis itu 4,0. lalu 4,5. dihubung-hubungkan. Entah tarik garis. Ya. Nanti ini 5 semua. Nggak, di sini nggak ada di grafik. Yang muncul tuh cuma 2 aja. Ya, udah, oke. Tadi ada yang salah kan maksudnya? Ya.
Berapa yang salah? Oh, sip. Udah. Kan udah masuk akal nih grafiknya. Boleh ntar ditarik garis set gitu. Ya, Bu. Nanti kalau pakai buku yang ada kotak-kotaknya itu loh, milimeter block, itu baru bagus bikin grafik. Sudah? Sudah. Oke, good ya. Nah, ini nanti kan sebenarnya hasilnya sama nggak? Kalau dibulatkan kan sama jadinya. Iya. Ya, kenapa dia bisa sama ya? Ini key-nya 5, di sini juga 5. Kenapa bisa sama? Memiliki nilai yang sama. Apa simpulannya? Oke, betul ya. Dia memiliki debit yang sama karena berlaku persamaan kontinuitas. Artinya gini, kalau A-nya ini makin kecil, B-nya makin gede. Ini dia makin gede, B-nya makin kecil, terus gitu. Hasil kalinya sama nanti. Ya, sip. Mungkin jelaskan ya apa yang ini percobaan satu. Ini debitnya Nah, gitu. Ya, percobaan kedua debitnya sekian, ya. Enggak apa-apa. Awas kelihatan loh di kamera itu. Ini data hasil pengamatan kalian oleh percobaan satu menghasilkan debit perhitungan 4,96. Percobaan kedua 4,95. Ya. debitnya aja bilang Bu ya. Ulang percobaan. Ya. Anak-anak, apakah sudah semua selesai mengerjakan LKPD? Sudah. Kalau sudah selesai semuanya mengerjakan LKPD dan berdiskusi, sekarang sebelum kita melanjutkan ke kegiatan inti yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil berupa kegiatan presentasi di depan, kita akan melakukan ice breaking dulu. Namanya tepuk pagi, siang, malam. Tepuk pagi. Jadi kalau ibu sebutkan pagi, siang, malam. Malam nggak tepuk ya, supaya nggak ribut lagi tidur. Gitu. Oke. Ya, ya sip. Ya sekarang supaya lebih semangat lagi kita mulai dulu. Tepuk pagi, siang, malam. Pagi, malam. Udah kena satu. Yuk, tepuk pagi, pagi, pagi. Ya, tepuk pagi, siang, malam. Pagi, pagi, siang, 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 pagi, malam. Ya, jadi kalau udah ada yang seperti itu biasanya lebih jreng biasanya habis ini ya. Kita bisa lanjut ke presentasi? Bisa. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Aman Jali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Data hasil pengamatan. Debit pengamatan sama dengan hasil perhitungan, yaitu pengamatannya 5 dan debit perhitungannya dibulatkan 5. Sama. Jelaskan apa yang mengetahui tentang debit. 1. Debit adalah besaran yang menyatakan volume bidang persatuan waktu. 2. Debit adalah hasil kali antara luas, penampang, dan kecepatan bidang. 2. Bagaimana hubungan antara luas penampang dengan kecepatan bidang? Dan gambarlah pula grafik hubungannya. Luas penampang terbalik dengan kecepatan bidang. Semakin besar luas penampang, semakin kecil pula harus semakin besar luas penampang suatu pipa, maka kecepatan bidangnya akan semakin kecil. Grafiknya yaitu seperti ini. Maaf, terlalu kecil. Oke, udah kelihatan ya? Udah, oke. Tiga. Bagaimanakah kondisi debit
fluida pada 5 percobaan yang telah kamu lakukan. Debit pada percobaan menghasilkan nilai yang sama. Debit saat pengamatan dan perhitungan juga memiliki nilai yang sama. Apa kesimpulan berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan? Berdasarkan pengamatan yang telah kami lakukan, diperoleh debit fluida selalu sama. Hal ini sesuai dengan persamaan kontinuitas bahwa I sama dengan A, P. Q sama dengan debit, A sama dengan luas penampang, P sama dengan kecepatan fluida. 5. Jelaskan pendapatku mengenai hal yang harus Pak Made lakukan berdasarkan kesimpulan pengamatan. Pak Made sebaiknya menutup sebagian permukaan selangnya agar luas permukaan selang semakin kecil sehingga kecepatan fluida semakin besar. Apabila kecepatan fluida semakin besar, maka akan mampu menjangkau tempat yang lebih jauh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Kami persilakan bagi kelompok 2 untuk bertanya. Apabila luas penampang diperbesar, maka kecepatan fluida akan mengecil. Mengapa ini terjadi? Mengapa hal ini terjadi? Oh, bagus pertanyaan dari kelompok 2 yang diwakilkan oleh Didi. Kelompok 1 bisa menangkap? Bisa. Yuk, coba dijawab dulu. Karena debit fluida selalu sama, jadi pada saat luas penampang diperbesar, menyebabkan kecepatan fluida yang mengecil. Oke, bisa Apakah ditangkap? yang terima untuk kelompok 2? Bisa. Yang lain bisa dipahami nggak atau masih bingung? Bisa. Oke, Ibu kuatkan sedikit ya. Kelompok 1, persamaan kontinuitas itu Q-nya kan selalu sama. Ya, betul ya? Selalu sama. Ya, selalu sama. Mau A-nya diperbesar, mau A-nya diperkecil, debitnya pasti selalu sama. Tapi V-nya yang menyesuaikan nanti. Ya, kalau A-nya semakin besar window, V-nya semakin apa? Semakin Besar, kecil. kecil. Kalau A-nya semakin besar, V-nya semakin kecil. Kalau V-nya semakin besar, ini A-nya semakin kecil. Nanti kalau dikalikan kan hasilnya akan sama. Ya, itu disebut dengan persamaan kontinuitas. Jadi pertanyaan dari kelompok 2 sudah bisa dijawab dengan baik oleh kelompok 1. Ya, gimana? Ada lagi? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, kami akan menutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Pak Santi. Nanti, boleh tepuk tangan? Perkenalkan, nama saya Didi Lambang. Nama saya Agus Eka. Perkenalkan, nama saya Presiden. Perkenalkan, nama saya Dede Kawan. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD yang Ibu berikan. Data hasil pengamatan. Debit pengamatan 5. Debit perhitungan dibulatkan juga menjadi 5. Apa simulasi PET muncul istilah debit? Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang debit. Debit adalah hasil kali antara luas penampang dan kecepatan fluida. Bagaimana hubungan antara luas penampang dengan kecepatan fluida? Gambarkan pula grafik hubungannya. Luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan fluida. Semakin besar luas penampang suatu pipa, maka kecepatan fluidanya semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Ini contoh grafik. Bagaimana kondisi debit fluida pada 5 percobaan yang telah kami lakukan? Debit pada percobaan menghasilkan nilai yang sama. Debit saat pengamatan dan perhitungan juga memiliki nilai yang sama. Sebelum mengakhiri presentasi, apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Oke, sudah kelompoknya Didi. Silakan anak-anak kalau ada yang mau bertanya. Ya, kelompok 4. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Dimas Yuta, saya dari kelompok 4. Baiklah, saya akan bertanya, apakah persamaan kontinuitas berlaku pada lebar air sungai dan apakah berpengaruh pada arus sungai tersebut?
Terima kasih Suta atas pertanyaannya. Kak, izinkan untuk kami berdiskusi. Baik. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Suta dari kelompok 4. Ya, sama Bro Rida. Pasti berlaku persamaan kontinuitas. Oke, sudah ya jawaban dari kelompoknya Diki dari kelompok 2. Yang lainnya di mana ada ide? Madika ada ide, Madika? Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin memberikan masukan ke jawaban tadi. Lebar sungai akan mempengaruhi luas penampang sungai. Jika sungai semakin lebar, maka airnya akan semakin pelan. Namun jika sungai semakin sempit, maka arus sungai akan semakin besar. Itu jawaban dari Mardika, tambahan dari kelompok 5. Masukan dari kelompok lain ada tidak? Oke, sekarang coba ya kita bahas dulu. Ya, jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 dan kelompok 5 itu sudah hampir benar ya. Coba bayangkan sekarang. Kalau ada sungai dengan debit yang sama. Debitnya sama. Dia mengalir di sungai yang lebar, kira-kira airnya pelan atau cepat? Sungainya makin lebar. Pasti airnya semakin pelan. Coba sekarang air yang sama kita pindahkan ke selokan yang kecil, cepat nggak airnya? Iya. Ya, kalau A-nya semakin kecil, V-nya semakin Besar. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata, kami tutup dengan verbosasi. Tepuk tangan lagi sekali boleh. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan bersama penampilan teman-temannya yang maju, yang menyampaikan pertanyaan dan menyampaikan masukan. Sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti yang terakhir, kegiatan inti kelima, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tadi seluruhnya kalau diperhatikan nih hampir sama simpulannya. Ya, Pak Made itu memperkecil luas penampang. Dengan cara apa dia memperkecilnya? Menekan. Ya, oke. Tadi juga sudah ya. Sudah semua kelompok menjawab seperti itu. Selain itu juga bisa nih di selang itu digunakan bahan tambahan. Nih, kalau petani-petani yang sawahnya luas-luas nih pakai ini dia. Biar nggak capek dia mencet. Ya, jadi pakai ini. Sekarang waktunya kita untuk menyusun simpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Anak-anak, siapa yang bersedia menyampaikan simpulan pembelajaran hari ini? Baik, terima kasih. Kenalkan, nama saya Sampi Yoga dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan simpulan. Debit adalah hasil kali antara luas pemampang dan kecepatan fluida. Hubungan keduanya berbanding terbalik. Oke, bagus sekali Yoga. Boleh tepuk tangan untuk Yoga. Persamaan kontinuitas menyatakan debit suatu fluida akan selalu konstan atau tetap. Ada yang mau menambahkan lagi kira-kira? Windu, silakan Windu. Semakin kecil luas penampang akan semakin besar pula kecepatan fluida. Sekarang kita akan nih coba Ibu perkuat lagi ya. Ini yang tadi disampaikan sama juga ya dengan Yoga walaupun sedikit berbeda redaksinya. Debit adalah A kali V, luas penampang kali kecepatan. Ya, untuk persamaan kontinuitas, kita sekarang akan melakukan kuis. Sudah siap? Sudah. Ya. Untuk linknya sudah Ibu kirimkan di WA group. Dah, waktu diklik silakan kalau dibutuhkan kode, pakai kode yang di depan. 243211 lalu join. Ya. Oh, ini udah ada beberapa nih. Wes. Baru 13. Yuk. Wah, ini kompetisinya semakin seru nih. Oke, ini Tio memimpin nih. Ini kita punya ranking 1 untuk hari ini. Nengah Suta, tepuk tangan dulu.
Ya, oke, itu dia Suta. Semoga yang lain nanti bisa menjadi motivasi ya. Untuk ranking 2, tepuk tangan buat Tio. Ya, dan ranking 3-nya ini ada Dika. Tepuk tangan dong buat Dika. Ya, oke sudah ya. Anak-anak, tadi kita sudah menyelesaikan soal evaluasi dengan kita sudah memperoleh 3 besar di kelas ini ya. Semoga yang 3 besar bisa meningkatkan lagi prestasinya dan yang lain juga diinspirasi oleh temannya yang sudah bisa mendapatkan hasil maksimal. Sekarang waktunya Ibu memberikan tugas rumah. Tugas rumahnya cukup 1 soal. Silakan buat penjelasan mengenai penerapan persamaan kontinuitas di kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang waktunya kita untuk melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Untuk refleksinya bisa menggunakan barcode di depan, bisa di-scan barcode di depan atau linknya sudah Ibu kirimkan di WA, Google Classroom juga ada. Ya. Yuk, silahkan. Yang sudah mengirimkan respon, terima kasih. Sang Putu Yoga. Yuk, yang lain juga, silahkan. Bagaimana pemahaman tentang materi hari ini? Nah, ini bisa membuat grafik ya, bisa memahami debit, persamaan kontinuitas, bisa lebih paham hubungan antara luas dan kecepatan. Oke, bagus-bagus jawabannya. Bagian mana yang sulit dipahami tidak bisa, tapi ada juga yang masih sulit dalam membuat grafik. Nanti mungkin kita bisa latihan lagi ya dalam membuat grafik. Kemudian ada juga kesannya saat mengikuti pembelajaran, ada senang sekali, I-nya banyak nih. Sangat senang. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya ada yang lebih baik lagi, lebih memahami, bahagia, menjadi lebih pintar. Oke, semoga harapan-harapan ini bisa kita wujudkan bersama. Ya, terima kasih. Anak-anak, kita sudah berada di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini. Seluruh kegiatan sudah kita lakukan dengan baik dan terima kasih untuk yang sudah mengikuti pembelajaran dengan antusias, dengan disiplin. Bahkan tadi ada 3 orang yang mendapatkan skor tertinggi untuk pembelajaran hari ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan Bernoulli. Nanti silakan persiapkan diri dari rumah dan bahan ajarnya sudah ada beberapa Ibu kirimkan di Google Classroom. Nanti bisa dibaca terlebih dahulu. Ya. Untuk pertemuan hari ini sebelum diakhiri, apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa bersama, mengucapkan terima kasih karena kegiatan hari ini sudah berjalan dengan lancar. Waduh, sebelum kita mengakhiri pembelajaran fisika hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Namo Santi. Om Santi 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 Om.